dilaksanakan selama 6 bulan minimal ya pada semester 5 atau 6. Ya, terus bagaimana ini dari Pak Nikolas Adam ya, bagaimana dengan guru-guru untuk memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam pelajaran untuk menerima tunjangan profesi guru. Nah, ini yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk praktek kerja lapangan ini di kurikulum Merdeka sudah menjadi mata pelajaran. Ya, jadi tidak mengganggu jam pelajaran mata pelajaran lainnya seperti itu. Ya, jadi ini karena dia berbentuk mata pelajaran sehingga untuk mata pelajaran yang lainnya ini jam pelajarannya tidak berkurang. Bahkan untuk PKL karena dia berbentuk mata pelajaran, guru-guru yang mengalami kekurangan jam ini juga nanti bisa mengampu mata pelajaran PKL ini ya. Seperti itu. Ini mungkin juga salah satu kelebihan dari kurikulum Merdeka seperti itu. Selanjutnya tadi juga sedikit menambahkan terkait beban kerja untuk PKL. Nah, itu nanti jam untuk PKL bisa diklaim oleh beberapa guru yang memang nantinya mengampu PKL tersebut. Jadi mungkin jika contohnya ada 46 jam pelajaran tiap minggunya untuk satu semester, maka 46 JP tersebut bisa dibagi ke beberapa guru yang memang mengampu PKL. Nah, untuk teknis pembagiannya seperti apa? Itu nanti diserahkan ke Wakakurikulum di masing-masing satuan pendidikan. Bagaimana pembagiannya untuk masing-masing rombel agar sesuai dengan beban kerja Bapak Ibu. Mungkin dari saya sekian tambahannya. Terima kasih. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin saya ingin menjawab juga berkaitan dengan pendaftaran SMKPK ya. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa pendaftaran SMKPK ini bisa pendaftaran implementator kurikulum Merdeka ya. Mohon maaf. Untuk SMKPK ini sebetulnya otomatis ya, sudah menjadi implementator kurikulum Merdeka seperti itu dan tidak perlu lagi mendaftar. Namun ketika misalnya sekolah yang sudah mendaftar sebagai implementator kurikulum mandiri dan ditetapkan menjadi SMKPK, maka nanti kami akan mengurus untuk perubahan statusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi istilahnya mundur atau mundur dari implementator kurikulum Merdeka secara mandiri seperti itu. Jadi nanti kami istilahnya di belakang layar gitu ya yang akan mengatur untuk mensortasi sekolah mana saja yang termasuk atau memfilter sekolah mana saja yang sudah termasuk SMKPK dan yang non PK seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Ya, ini juga dari beberapa orang ya yang bertanya bahwa apakah untuk implementator kurikulum Merdeka ini harus mendaftar dulu atau bisa secara otomatis. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu tanpa mendaftar pun bisa ya, istilahnya sebagai implementator kurikulum Merdeka mandiri belajar gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mendaftar, Bapak Ibu tidak akan termonitor oleh kami dan tidak mendapatkan semacam pembinaan khusus seperti itu, atau tidak mendapatkan link untuk mendapatkan materi-materi pada platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengakses materi-materi terkait implementasi kurikulum Merdeka, nah baiknya mendaftar dulu saja, tetapi tidak harus menjadi implementator kurikulum Merdeka secara mandiri secara menyeluruh ya, atau yang kita kenal dengan mandiri berubah atau mandiri berbagi ya. Kalau misalnya masih mau coba-coba dulu, melihat dulu mengimplementasikan sebagian dari prinsip-prinsip, kemudian juga mungkin modul-modul atau mungkin mengimplementasikan konsep-konsep dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini bisa mendaftar sebagai implementator kurikulum mandiri untuk mandiri belajar ya. Jadi tanpa harus mengubah struktur kurikulum dan juga kurikulum yang ada di sekolah seperti itu. Ya, tadi mungkin juga sudah dijawab beberapa yang berkaitan dengan P5 ya.
Cuma mungkin nanti Bapak Ibu juga perlu membedakan antara proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan project based learning. Memang project based learning ini dapat berbentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi tidak harus implementasi project based learning ini mirip polanya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu tadi juga sebenarnya sudah diberikan penjelasan ya oleh Pak Direktur ya mengenai bentuknya, kemudian bagaimana mengimplementasikannya walaupun tidak secara mendetil. Kemudian ini juga terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu bagi yang sudah mengimplementasi atau yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri di tahun pelajaran 2022-2023, ini nanti implementasinya dimulai dari kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi phasing in, phasing out seperti itu. Ya, jadi yang pertama kali mengimplementasikan adalah kelas 10. Ya, nanti berjalan terus. Jadi kelas 11 dan kelas 12 tetap menggunakan kurikulum yang lama ya, atau kurikulum 2013 atau kurikulum darurat seperti itu. Jadi nanti bertahap ya. Jadi tidak misalnya Bapak Ibu mendaftar kurikulum implementator kurikulum Merdeka pada tahun ini kelas 10, kelas 11 dan kelas 12-nya itu langsung berubah semuanya jadi kurikulum Merdeka, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti secara bertahap. Ya. Kemudian ini tadi juga ada pertanyaan berkaitan dengan platform kurikulum platform Merdeka Mengajar ini apakah bisa diakses dengan laptop ya? Ini bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ada linknya, ini tadi saya baru diberikan ada linknya, mungkin nanti akan saya coba share di chat ya untuk linknya. Oh ya, guru.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diakses di guru.kemdikbud.go.id ya. guru.kemdikbud.go.id ya, kemudian login menggunakan ID belajar.id ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih, banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Yang SMK Negeri 15 Kota Bekasi, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dalam layanan BK dan siswa yang akan melanjutkan PTN? Ya, ini kelihatannya kalau layanan BK ini kelihatan mungkin nanti Bu Dwi kelihatannya yang lebih cocok menjawab ya. Karena mungkin ini lebih teknis seperti itu ya berkaitan dengan P5. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai konsepnya bahwa P5 itu adalah pembentukan karakter ya. Program pembentukan karakter agar membentuk profil pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Dan sebenarnya kita semua sebenarnya pelajar Pancasila ya, tidak hanya siswa gitu, guru pun juga termasuk pelajar Pancasila gitu, karena inti dari pelajar Pancasila ini selain memiliki karakter juga menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Ya mungkin sedikit ya Pak Taufik tadi terkait beban kerja guru. Jadi memang tadi jika jam pelajarannya belum memenuhi beban kerja guru, maka bisa dengan masuk ke dalam PKL karena tadi sudah masuk ke dalam mata pelajaran untuk PKL-nya. Tapi jika memang dengan itu pun masih kurang, maka guru tersebut bisa diberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Dan ini ketentuannya sudah ada pada Kemdikbud Ristek nomor 56. Di situ tugas tambahan lain itu dapat berupa sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana untuk sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diekuivalenkan dengan 2 jam pelajaran tatap muka per 1 rombongan belajar. Jadi selain nanti bisa mengampu sebagai guru di dalam PKL, nanti juga sebagai tim koordinator proyek, karena itu merupakan sebagai tugas tambahan lain dari satuan pendidikan untuk menambah jam untuk memenuhi beban kerja guru. Dan tadi terkait jika tidak mendaftar, mungkin tadi yang disampaikan Pak Taufik cukup sudah sesuai ya, tapi di sini ada efek lain ketika Bapak Ibu tidak mendaftar tapi ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka nanti tidak sesuai di Dapodiknya, tidak terdaftar di Dapodiknya, dan kita tidak menyesuaikan satuan pendidikan Bapak Ibu dengan Dapodik yang
sesuai dengan IKM. Jadi diharapkan memang jika Bapak Ibu ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka secara menyeluruh, jadi masuk yang kategori 2 dan 3, itu diharapkan mendaftar. Karena ketika Bapak Ibu memilih di opsi 1, maka kita tidak akan menyesuaikan ke sistem Dapodiknya karena masih menggunakan K13. Kemudian untuk pemilihan mata pelajaran, bagaimana menyesuaikan dengan PT, mungkin saat ini memang sedang kita susun regulasinya ya, bagaimana peran BK-nya. Nanti saat ini kita sedang susun regulasinya, bagaimana ketika siswa peserta didik ini memilih mata pelajaran ini kesesuaian dengan perguruan tinggi seperti apa. Ketika peserta didik ini ingin masuk kepada jurusan tertentu, ini mata pelajaran apa yang harus dipelajari, itu saat ini sedang kita susun regulasinya dan sudah mendapatkan kesepakatan dengan perguruan tinggi mapel-mapel apa aja yang bisa bisa dipilih ketika siswa peserta didik tersebut ingin fokus pada jurusan-jurusan tertentu. Namun saat ini tinggal membuat naskahnya saja untuk yang kemungkinan akan dituangkan dalam Kepmen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pemilihan mata pelajaran. Mungkin dari Mbak Sinta ada yang ditambahkan, silahkan. Iya Mbak Dwi. Baik Bapak Ibu, jadi terkait untuk seleksi masuk perguruan tinggi, sekarang ini memang sedang diregulasikan. Yang menjadi prinsip adalah jangan sampai perubahan kurikulum ini merugikan siswa dalam nanti skemanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kalau untuk SMK ini memang lebih didorong untuk melanjutkannya ke politeknik ya, sesuai dengan kejuruannya, walaupun tidak menutup kemungkinan jika siswa SMK ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi diusahakan syarat-syarat yang nanti ditetapkan itu sefleksibel mungkin, khususnya di SBMPTN, di ujian tulis berbasis komputernya. Tapi kalau untuk SNMPTN memang mungkin nantinya tidak sebebas SBMPTN untuk syarat-syaratnya karena harus melihat nilai-nilai di dalam rapor sesuai dengan mata pelajaran yang nantinya ditentukan oleh LTMPT, begitu. Kemudian ya ada apa lagi ya, sebentar. Ya ini tadi sudah. Ya ini dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang, ini juga ya tadi bertanya kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Apakah seluruh sekolah maupun yang PK harus memakai implementasi kurikulum merdeka? Nah, implementasi kurikulum merdeka ini sifatnya tidak wajib ya, ini opsional. Tapi kalau untuk SMK PK ini wajib ya, SMK Pusat Keunggulan ini wajib menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi untuk SMK lain yang non PK ini opsional, silahkan bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka menggunakan 3 opsi tadi ya, yaitu merdeka mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Dan ini tadi pertanyaannya, apakah itu artinya dalam satu sekolah memiliki 3 kurikulum? Ya tentu saja tidak ya. Paling tidak 2 kurikulum gitu di tahun pelajaran depan. Ini 3 kurikulum nih, saya juga bingung. Ada K13, KOS, dan Merdeka. Ini maksudnya KOS itu ya bagian dari konsep kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep kurikulum merdeka itu ada namanya KOSP ya, Operasional Satuan Pendidikan, atau dulu dikenal juga sebelumnya dikenal dengan KOS atau kurikulum operasional sekolah. Itu sebenarnya hanya perubahan nama saja seperti itu. Jadi dalam satu waktu nanti sekolah hanya mengimplementasikan 2 jenis kurikulum ya, atau mungkin kalau ada yang salah satunya kurikulum darurat atau misalnya kurikulum 13 yang reguler. Seperti itu. Jadi ada K13 dan juga kurikulum merdeka. Dan KOS ini sebenarnya kalau mungkin nanti bisa dianalogikan ya sama seperti KTSP ya. Jadi ada dokumen 1 KTSP itu kan ada visi misi dan kawan-kawan, itu sebetulnya sama dengan yang ada di KOS ya. Jadi ada visi misi dan tujuan, itu sebetulnya ada di KOSP juga. Gitu, sama seperti dokumen 1. Nah, dokumen 2 ini silabus, ini kalau di KOSP ini sama seperti alur tujuan pembelajaran seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara dokumen 3 yang ada RPP, kalau dulu di KTSP ya di kurikulum merdeka ini sama seperti modul ajar, dan bedanya adalah bentuknya lebih simpel ya, lebih tersimplifikasi, kemudian juga dapat di customize sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik seperti itu.
dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja kalau memang ini berkaitan dengan mata pelajaran produktif dan mungkin beberapa mata pelajaran adaptif seperti itu. Ya, jadi misalnya untuk kalau di kurikulum yang 2013 kan misalnya KD itu kan sudah rigid ya, sudah given seperti itu, maka itu wajib diterapkan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini atau kurikulum Merdeka ini memang yang diberikan hanya capaian pembelajaran atau target di ujungnya seperti apa gitu ya, profil siswa setelah menyelesaikan suatu fase itu seperti apa ya. Kalau misalnya untuk kelas 10 itu ya profil siswa setelah selesai di kelas 10 atau fase E. Kalau misalnya untuk fase F ini profil siswa setelah menuntaskan pembelajaran di kelas 12 atau kelas 13. Itu hanya diberikan saja profilnya gitu, capaian pembelajarannya bisa ini gitu. Nah, jalur untuk menuju ke sana, nah itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Jadi misalnya contoh dari Jakarta mau ke Jogja, nah ini udah tahu nih targetnya gitu, di capaian pembelajaran sudah ditunjukkan target kita mau ke Jogja. Nah, mau lewat jalan mana, mau lewat Pantura, mau lewat jalur tengah, mau lewat jalur selatan, nah itu disesuaikan dengan cara pembelajaran dari masing-masing dari masing-masing guru seperti itu ya. Jadi strategi pembelajarannya juga guru yang menentukan gitu. Jadi inilah sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri. Mungkin oh iya, tadi ada yang bertanya mengenai contoh-contoh KOSP. Memang sebenarnya sebelumnya kami sudah mengembangkan beberapa contoh kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS ya, dulu dikenal dengan KOS. Bapak Ibu mungkin atau sebagai referensi awal bisa mengakses di laman kurikulum.psmk.net/smkpk. Ya, smkpk/buku ya. Jadi sama seperti linknya buku yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, itu di bagian atas itu ada menu ya, tidak hanya buku kejuruan saja, tetapi di situ juga ada contoh KOSP, ada contoh modul ya, kemudian juga ada contoh alur tujuan pembelajaran ya, yang sudah pernah disusun oleh beberapa SMK di tahun 2021 ya. Jadi barangkali sambil menunggu nanti ada beberapa contoh-contoh yang distandarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Bapak Ibu bisa juga melirik-lirik juga yang sudah pernah disusun oleh sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka ini sejak tahun 2021. Ya, barangkali mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Barangkali Bu Sinta atau Bu Dwi ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin saya nambahin sedikit, ada juga nih pertanyaannya baru masuk ya. Ya, berkaitan dengan nama mata pelajaran ya di setiap konsentrasi ya. Nah, ini mungkin yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama mungkin konsentrasi keahlian ini nantinya sifatnya dinamis ya Bapak Ibu ya. Artinya bagi Bapak Ibu yang misalnya dengan atau melalui kerjasama dengan dunia kerja itu mengharapkan ada konsentrasi baru untuk dikembangkan pada program keahlian tertentu, ini bisa dapat mengusulkan ke kepala BSKAP ya, seperti itu ya. Jadi bisa mengusulkan. Beda kalau dulu kan rigid, jadi artinya kompetensi keahlian itu setelah ditetapkan dengan spektrum selesai. Itu akan dipakai sepanjang kurikulum itu berlaku. Nah, sedangkan sekarang untuk konsentrasi keahlian ini kita bisa sekolah dengan industri atau dunia kerja itu bisa mengusulkan dengan menggunakan kajian ya, seperti itu. Jadi ada kajiannya, nanti bisa diusulkan kepada kami atau kepada kepala BSKP. Nanti kami akan melakukan kajian juga, akan kami analisis apakah memang konsentrasi ini layak untuk ditetapkan. Jadi hampir sama konsepnya dengan skema sertifikasi ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah cukup familiar dengan lembaga sertifikasi profesi ya, bahwa LSPP1, LSP itu kan bisa juga mengajukan skema sertifikasi ke BNSP seperti itu.
Dan nanti kan di tim BNSP kan ada yang komite skemanya bisa menelaah gitu apakah memang skema ini cocok atau tidak. Nah begitu juga dengan Bapak Ibu di sekolah, kalau misalnya konsentrasi keahlian yang ada saat ini dirasa belum memenuhi kebutuhan dari dunia kerja gitu ya, Bapak Ibu bersama dengan dunia kerja bisa mengajukan ke Kepala BSKP gitu ya dengan dengan menyertakan juga naskah kajian dan contoh capaian pembelajaran untuk fase F-nya seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu pembedanya. Dan nama mata pelajarannya memang di struktur kurikulum hanya nama mata pelajaran konsentrasi keahlian. Nah nanti di masing-masing satuan pendidikan boleh mengembangkan semacam sub-sub mata pelajaran seperti itu. Walaupun nanti secara garis besar atau di dapodiknya itu ya cukup nama mata pelajaran konsentrasi keahlian seperti itu. Jadi nanti jadi ini berbeda dengan kurikulum 2013 ya, yang mana masing-masing kompetensi keahlian itu sudah ditetapkan nama mata pelajarannya A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bebas mengembangkan sendiri sub-sub mata pelajaran yang ada di situ. Gitu. Jadi itu mungkin sedikit perbedaannya ya. Untuk yang kurikulum Merdeka. Kemudian ini Pak Supoyo Sugeng ini menanyakan mengenai pendanaan pendanaan untuk pengadaan buku siswa. Ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Direktur ya, bahwa untuk pengadaan buku siswa untuk pengadaan buku siswa ini bisa ada dua cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa mengunduh soft copy-nya melalui laman pusat perbukuan ya di sistem informasi perbukuan Indonesia. Itu sudah ada soft copy-nya, Bapak Ibu bisa download, nanti Bapak Ibu bisa gandakan sendiri di satuan pendidikan. Atau yang kedua Bapak Ibu bisa membeli hard copy-nya ya melalui aplikasi Siplah ya. Tapi ini baru bisa nanti dilakukan setelah tanggal 10 Mei ya. Setelah tanggal 10 Mei Bapak Ibu bisa beli di aplikasi Siplah menggunakan dana BOS seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit tambahan atau jawaban dari pertanyaan Pak Supoyo Sugeng. Kemudian untuk Pak Wahri Nugroho, format penilaiannya bagaimana? Ya, kalau format penilaiannya saya rasa ya sama saja. Penilaian itu kan atau model penilaian itu dari dulu sampai sekarang ya begitu-gitu aja. Hanya memang pembedanya untuk yang kurikulum Merdeka ini memang kami lebih menekankan kepada asesmen diagnostik dan asesmen formatif seperti itu. Tapi bentuknya apakah itu pilihan ganda, isian, dengan penilaian kinerja atau penilaian proyek itu sama saja dengan kurikulum yang sebelumnya seperti itu ya. Untuk teknik kemudian juga format-format itu kurang lebihnya sama. Gitu. Mungkin yang nanti agak sedikit berbeda adalah untuk yang P5 ya. Yang P5 itu untuk penilaiannya memang sudah ada semacam indikator-indikator atau elemen atau subelemennya seperti itu. Jadi siswa nanti dinilai berdasarkan subelemennya dan juga temanya seperti itu. Nanti ada sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan dan seterusnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di pedoman untuk penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya tambahkan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.52 ini. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. SMK bisa, SMK hebat.